Puji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat-berkat yang kami sudah terima pada sampai saat ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, kami boleh siapkan hati kami untuk menerima berkat rohani pada hari ini. Biarlah boleh menguatkan setiap kami, mengingatkan setiap kami, menegur setiap kami, dan yang terpenting Tuhan, membangkitkan setiap iman percaya kami kepada Tuhan, untuk kami terus tetap tinggal di dalam Tuhan, dan tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sambut berkat-Mu di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan, shalom bagi setiap jemaat Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang saya ingin bawakan. Kita menjadi orang Kristen yang bukan saja bertumbuh, tetapi kita mau berakar. Kita tahu bahwa ciptaan Tuhan, tumbuh-tumbuhan, bunga di ladang, kita tahu bahwa ada satu pertumbuhan. Seringkali orang melihat ada buah yang dihasilkan, baik itu buah yang manis, baik itu buah yang kecut. Tetapi seringkali orang melupakan ada satu hal terpenting agar pohon itu bisa berdiri tegak dan menghasilkan buah, yaitu ada akar yang kokoh, ada akar yang kuat, agar pohon itu bisa berdiri teguh untuk menghasilkan buah. Pada hari ini, kita akan belajar bahwa kita orang-orang Kristen yang ingin berakar, tenggelam, dan semakin intim dengan Tuhan. Kita akan bacakan firman Tuhan di dalam Kolose 2, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Pada hari ini firman Tuhan datang mengingatkan setiap kita bahwa berbuah dapat dilihat oleh banyak orang. Entah itu buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita. Kita rindu untuk berbuah manis. Kita rindu untuk buah-buah roh yang terus ada dalam setiap kehidupan kita. Berbuah lebat akan dilihat, dinikmati oleh banyak orang, dan kita boleh menjadi berkat. Tetapi di balik itu semua, harus ada fondasi atau akar yang kuat di dalam Tuhan. Berapa banyak kita melihat bahwa hidup orang-orang Kristen yang sudah berbuah, tetapi ketika mereka mengalami satu musim dalam kehidupan mereka, mereka seperti akar yang mati atau layu dan membuat pohon ini tidak bisa dapat berbuah dan bertumbuh lagi. Ketika pohon ini bertumbuh, ketika akar ini bisa meresap setiap nutrisi yang baik. Ketika kita mau berbuah lebat di dalam Tuhan, kita harus pastikan setiap fondasi atau akar kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Banyak keadaan semakin sulit akhir-akhir ini, tetapi kita pastikan akar kita tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Mungkin badai itu bisa datang menerpa. Mungkin angin, mungkin terik matahari itu bisa datang dalam setiap fase kehidupan kita. Tetapi ketika kita menyerap nutrisi yang sesuai dengan Tuhan mau, yaitu kebenaran firman Tuhan, disitulah iman kita tetap bertumbuh dan kita terus berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Poin yang pertama yang ingin saya bagikan bagi setiap kita, bagaimana kita dapat bisa berbuah dan akar kita tetap teguh di dalam Tuhan. Ketika kehidupan rohani kita
menyerap berkas-berkas surgawi. Ketika kerohanian kita rindu untuk menyerap hal-hal rohani, mengutamakan hal-hal rohani. Karena kalau situasi, keadaan ketika datang dalam kehidupan kita, kalau kita tidak ada nutrisi rohani yang kuat, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang mudah layu, mudah mati secara rohani. Kita lihat di sini bahwa firman Tuhan datang mengingatkan kita bahwa semua yang kita buat baik itu kita pelayanan, baik kita menjadi Kristen, baik itu kita pergi ke gereja, tetapi akan terlihat iman kita akan kokoh dan kuat ketika itu masalah itu datang. Dan akan terlihat apakah akar kita, akar yang kuat di dalam Tuhan. Apakah kita memberikan makanan rohani yang baik, nutrisi yang baik dalam setiap rohani kita ketika masalah itu datang. Dan masalah itu pasti ada, baik itu kecil besar dalam kehidupan saya dan saudara, pasti ada. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa apa sih yang kita berikan dalam rohani kita. Kita akan melihat firman Tuhan di dalam Mazmur 1 ayatnya yang ketiga. Sebelum saya bacakan dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga ini, ketika kita menjadi akar-akar yang kuat di dalam Tuhan, kita memberikan makanan rohani kita dengan nutrisi yang sehat, dengan pas pada porsinya, kita akan melihat bahwa Tuhan ingin kita menjadi mercusuar. Kenapa saya katakan mercusuar? Tuhan ingin sesuatu itu dilihat. Ketika mercusuar itu dilihat indah, seperti pohon menghasilkan buah, terlihat indah dan terlihat hidup, subur. Tetapi ketika akar itu tidak kuat, mercusuar itu menjadi redup. Ketika hidup kita tidak bisa memancarkan kasih Tuhan, ketika hidup kita tidak bisa memancarkan kebaikan Tuhan, kita melihat bahwa kita akan menjadi mercusuar yang redup. Kita tidak bisa menyatakan bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan berkarya dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita tidak bisa menjadi mercusuar yang hidup atau terang itu. Tetapi kita harus menjadi mercusuar yang bisa menerangi banyak orang yang mungkin saat ini hidup di dalam kegelapan dunia ini. Kita mungkin akan menerangi setiap orang-orang yang membutuhkan berkat-berkat rohani lewat setiap kehidupan saya dan saudara. Mari kita lihat Mazmur 1 ayat yang ketiga. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ketika akar yang kuat akan menghasilkan sesuatu kehidupan yang subur, akan menghasilkan buah yang lebat, daun yang lebat ketika akar itu subur. Ketika iman kita, pengharapan kita kuat di dalam Tuhan, kita akan menghasilkan buah-buah roh itu. Kita akan menghasilkan karakter-karakter Kristus itu. Mungkin kita melihat bahwa karakter Kristus, buah-buah roh itu dilihat dan dinikmati orang. Tetapi jauh daripada itu, hati kita, iman kita yang benar. Saya yakin dan percaya ketika kita dimampukan untuk melakukan setiap karakter Kristus, kita dimampukan untuk berbuah lebat. Saya yakin dan percaya saudara-saudara hidup di dalam dasar yang benar, hidup di dalam akar yang kuat di dalam Tuhan. Tidak mungkin saudara hidup, istilahnya kita hidup mungkin ingin mengenal Tuhan dengan setengah hati, atau mungkin mengikut Tuhan. Kalau kita ingin masuk tenggelam, mengakar dengan Tuhan, kita pastikan bahwa setiap kita pasti akan berbuah. Buah itu timbul atau kita dapat berbuah ketika akar itu kuat. Kita melihat di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Kita lihat di sini bahwa dari hati kita akan mengalir aliran-aliran hidup, air hidup. Poin yang kedua yang ingin saya bagikan, ketika kita sudah memiliki akar yang kuat di dalam Tuhan, kita pastikan bahwa hati kita, iman pengharapan kita
akan menjadi saluran air hidup bagi setiap kehidupan saya dan saudara. Aliran air hidup ketika hati kita kuat berakar dalam Tuhan, iman kita, air hidup, di situ kita bisa mengatakan Tuhan Yesus baik dalam segala musim hidup kita, dalam setiap musim hidup kita. Ketika aliran air hidup itu ada dalam pribadi saya dan saudara, kita bukan saja berakar kuat dan menghasilkan buah, tetapi kita mampu untuk mengucap syukur dalam setiap keadaan kehidupan saya dan saudara. 2 poin singkat ini yang ingin saya bagikan bagi setiap kita, bahwa setiap kita rindu berakar kuat, berbuah lebat di dalam Tuhan. Berikanlah nutrisi yang baik sesuai porsi yang Tuhan rindukan, yaitu berkas-berkas rohani kita atau berkas-berkas surgawi. Dan yang kedua, kita lihat bahwa Tuhan rindu ada aliran-aliran air hidup sehingga kita mampu untuk mengucap syukur dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah setiap kita boleh mengingat kasih Tuhan dan menikmati setiap anugerah yang Tuhan beri sampai saat ini. Dan biarlah ada ucapan syukur yang terus keluar dari setiap hati dan mulut kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap kami mempunyai hati yang taat kepada firman Tuhan. Firman-Mu adalah kebaikan bagi kami, karena firman-Mu mengandung janji. Walaupun terkadang kami tidak mengerti, tapi pimpinlah kami untuk tetap mampu melakukannya. Mari dekapkan kedua tangan kita di dada. Jika saudara mempunyai pergumulan, persoalan, tantangan di dalam karir, studi, keuangan, masalah keluarga, kesehatan, apapun juga, termasuk perjodohan, biarlah berkat Tuhan turun atasmu, kekuatan kasih Tuhan turun atas setiap kita, dan percaya Tuhan akan membukakan pintu-pintu berkat serta damai sejahtera Allah menaungimu senantiasa. Saudara terkasih, jikalau ada yang sakit, mari tumpangkanlah tanganmu di bagian yang sakit supaya boleh menjadi sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jika saudara membutuhkan pelayanan dan doa serta konseling, silakan menghubungi nomor yang tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.